Pernah kebayang nggak sih, ada satu negara yang di dalamnya hidup harimau Sumatera sekaligus kanguru pohon? Nah, itulah Indonesia. Sebuah zamrud di garis khatulistiwa yang kaya-kayanya luar biasa, tapi di saat yang sama juga menghadapi tantangan yang nggak main-main. Yuk, kita bedah bareng-bareng? Coba deh, kita lihat petanya. Luas banget kan? Yang ada di hadapan kita ini adalah negara kepulauan maritim raksasa yang membentang pas di tengah-tengah khatulistiwa. Karena kekayaan alam dan hijaunya yang luar biasa inilah, Indonesia dapat julukan Zamrud Khatulistiwa. Keren ya? Dan di Zamrud ini tinggal lebih dari 283 juta orang. Ini menempatkan Indonesia jadi negara terpadat keempat di dunia. Wow, skalanya benar-benar luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian favorit saya. Yuk kita buka peti harta karun ini dan lihat kenapa keanekaragaman hayati Indonesia itu jadi aset yang tak ternilai, bukan cuma buat negara ini, tapi buat seluruh dunia. Perhatiin deh peta ini. Ada sesuatu yang unik banget di sini. Ternyata, kerajaan hewan di Indonesia itu seolah-olah terbelah oleh dua garis tak kasat mata. Ini bukan cuma batas biasa loh, tapi pembagian biologis yang sangat mendasar. Nah, garis yang pertama itu namanya garis Wallace. Bayangin aja ini kayak pagar tak terlihat yang memisahkan hewan-hewan tipe Asia di bagian barat dengan hewan-hewan unik di bagian tengah Indonesia, di zona yang disebut Wallacea. Terus, kalau kita geser lagi ke timur, kita ketemu sama garis Weber. Nah, disinilah hewan-hewan tipe Australia mulai lebih banyak ditemukan. Jadi ini kayak titik temu biologis gitu, menciptakan zona transisi yang super unik, di mana dua dunia fauna yang beda banget saling bertemu. Dan di sini kelihatan jelas banget perbedaannya. Lihat deh, di sebelah kiri, khas Asia, ada mamalia besar kayak gajah dan harimau, terus lihat ke kanan, wih, suasananya langsung beda total. Khas Australia, ada hewan berkantung kayak kanguru pohon dan kuskus, plus jadi surganya burung-burung eksotis. Benar-benar dua dunia yang berbeda dalam satu negara. Pertanyaan ini nih, yang bawa kita dari kekayaan alam ke tantangan nyata. Gimana caranya negara kepulauan yang super besar dan beragam ini bisa memenuhi kebutuhan energinya? Dan jawaban dari pertanyaan tadi, ternyata nggak sesederhana itu. Ini membawa kita ke sebuah dilema besar, yaitu pilihan antara dua jenis sumber energi utama. Oke, jadi intinya gini. Di satu sisi, kita punya sumber daya yang terbarukan. Ini sumber energi yang bisa pulih lagi, kayak matahari, angin, dan air. Di sisi lain, ada sumber daya yang tak terbarukan. Ini yang jumlahnya terbatas dan suatu saat bisa habis. Contohnya minyak bumi dan batu bara. Selama ini, pertumbuhan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, itu banyak banget ditopang sama sumber daya tak terbarukan kayak batu bara. Kenapa? Ya karena melimpah dan harganya relatif murah. Efektif sih, tapi ada konsekuensi yang sangat-sangat besar. Dan konsekuensi terbesar dari penggunaan bahan bakar fosil, ya ini dia, masalah global super mendesak yang kita semua hadapi sekarang, perubahan iklim. Dampaknya ini bukan cuma teori loh, ini udah kejadian di sekitar kita. Kita bicara soal kebakaran hutan yang makin parah, es di kutub yang mencair dan bikin permukaan laut naik, wabah penyakit, krisis air bersih, sampai hancurnya ekosistem laut yang indah kayak terumbu karang. Pernyataan ini benar-benar menegaskan betapa seriusnya situasi ini. Ancaman pemanasan global itu bukan hal sepele. Ini adalah ancaman langsung bagi kehidupan di bumi seperti yang kita tahu sekarang. Tapi jangan pesimis dulu. Setelah kita bahas masalahnya, sekarang kita lihat solusinya. Karena ada harapan. Indonesia itu nggak tinggal diam. Negara ini lagi aktif banget menempuh jalan transisi energi untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu andalannya jelas, tenaga surya. Kan Indonesia ada di khatulistiwa, jadi mataharinya melimpah ruah. Ini dimanfaatkan lewat proyek-proyek besar seperti PLTS, atau pembangkit listrik tenaga surya, Terapung Cirata, yang jadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya, tenaga bayu atau angin. Di tempat-tempat yang anginnya kencang terus, kayak di Sulawesi Selatan, pembangkit seperti PLTB Sidrap dibangun untuk memanfaatkan kekuatan alam ini. Hasilnya, listrik bersih dan ketergantungan sama bahan bakar fosil jadi berkurang. Nah, ini yang spesial banget dari Indonesia. Karena letaknya di cincin api atau ring of fire, perut buminya itu panas. Panas ini lalu dimanfaatkan jadi energi lewat PLTP. Jadi ini benar-benar energi bersih yang diambil langsung dari dalam bumi. Dan tentunya tenaga air. Dengan begitu banyaknya sungai dan waduk, bendungan-bendungan besar seperti PLTA Saguling dan Jatiluhur punya peran yang krusial banget dalam menyediakan energi terbarukan buat jutaan orang. Tapi, transisi energi ini cuma satu potongan puzzle.
Ingat peti harta karun yang kita bahas di awal? Nah, untuk melindungi surga alam Indonesia ini, butuh upaya konservasi yang lebih luas lagi. Dan ini adalah aksi-aksi nyata yang sedang dilakukan. Mulai dari reboisasi atau menanam pohon kembali, lalu mengurangi sampah, menerapkan cara pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, sampai yang mungkin paling penting dari semuanya yaitu mendidik masyarakat tentang kenapa semua ini krusial untuk masa depan kita bersama. Jadi kita tutup dengan pertanyaan ini. Saat ini Indonesia berada di persimpangan jalan. Di satu sisi ada kebutuhan untuk terus tumbuh dan maju. Di sisi lain ada tanggung jawab besar untuk menjaga harta karun alamnya. Kemampuan Indonesia untuk menyeimbangkan keduanya bukan cuma akan menentukan masa depan bangsa ini, tapi juga akan sangat berdampak pada kesehatan planet kita